perkenalkan, Beb nama Elsie, Beb dan pengurus DPMK Kota dari tahun 2019 sampai saat ini tahun 2020. Beta mau cerita sedikit tentang Beb pengalaman hidup mengenai karena ceritanya Beb bisa ikut Tuhan dan karena Beb bisa mengenal Tuhan. Jadi kawan-kawan semua, Beta terlahir dalam keluarga Kristen. Jadi Beta lahir lalu dibaptis sebagai seorang Kristen. Tapi Beta rasa itu hanya sebatas agama karena warisan, di mana bep orang tua, bep nenek, bep mbak, bep keluarga semua adalah orang Kristen. Nah, sampai akhirnya waktu SMA kelas 3, Beta mulai mengenal, belum terlalu mengenal Tuhan itu bagaimana, tapi Beta mulai lebih kayak terpanggil untuk kenal Tuhan itu seperti apa dan mau dekat dengan Tuhan. Jadi waktu itu kawan-kawan, waktu SD sampai SMA memang Beta terlalu nakal sih, tapi pas SMA jujur Beta anaknya sedikit nakal. Jadi Beta bukan anak yang terlalu berprestasi di sekolah dan sebagainya. Dan dulu Beta sering kayak bolos sekolah atau terlambat ke sekolah. Jadi waktu dulu Beta bukan orang yang tiba-tiba langsung kepengen kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan lalu langsung hidup kudus atau suci, tapi pelan-pelan waktu itu. Dan jujur waktu itu juga Beta sempat kayak pacaran beda agama, dan itu lama selama 1 tahun waktu SMA. Tapi pas mau naik kelas 3 itu putus karena kayak tadi Bebe bilang, pas naik kelas 3 SMA tuh Beta mulai terpanggil dari diri sendiri sih untuk coba mengenal Tuhan lebih dalam dan coba untuk dekat dengan Tuhan. Dan waktu itu sempat mendoakan dan juga dapat kayak pencerahan dari teman-teman pemuda di gereja bahwa pacaran beda agama itu sangat baik. Jadi waktu Beta kayak curhat dengan kawan-kawan dong, ada satu orang yang sempat omongin Beta bahwa lu pacaran beda agama dan kalaupun dia berjanji akan ikut buku agama, lu harus ingat bahwa dia agama, dia Tuhan dia bisa kasih tengah apa lu nanti. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang kayak orang pindah agama, orang ikut Tuhan karena menikah di kotong. Itu alasan yang betul-betul sonde harus ketong percaya gitu. Sonde harus ketong pegang sebagai prinsip dalam ketong hidup. Tapi yang harus ketong pegang dalam ketong prinsip hidup adalah dia ikut Tuhan karena memang dia ikut Tuhan dan dia mau di kotong karena dia sudah dekat dengan Tuhan gitu. Oke kawan-kawan, jadi demikian Tuhan menguatkan Beta, Tuhan meyakinkan Beta untuk Beta berani keluar dari hubungan. Lalu kemudian pada saat mau kuliah, jujur waktu itu sebenarnya sudah punya pilihan sendiri untuk mau kuliah di bidang apa. Jadi waktu itu punya keinginan, cita-cita dari kecil adalah untuk melayani Tuhan, yaitu sebagai seorang pendeta. Tapi terhambat karena orang tua, karena keluarga yang sudah mengizinkan untuk ada di situ. Dan satu kalimat dari Bapak yang saya ingat sampai sekarang adalah Bapak bilang melayani sudah harus jadi pendeta, tapi lu bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara dan berbagai hal. Misalnya lu menjadi seorang pemuda di gereja, atau mungkin kayak majelis di gereja dong, sampai harus kuliah pendeta baru bisa melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, Beta ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana sekarang. Beta percaya bahwa meskipun dulu Beta sudah punya pilihan di sini, tapi Beta percaya Tuhan punya rencana di situ. Dan satu rencana Tuhan yang Beta syukuri sampai sekarang ketika Beta kuliah di FKM adalah Beta masuk dalam namanya kelompok tumbuh bersama. Di situ Beta bukan hanya belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemuda yang Kristen, tapi Beta belajar lebih mengenal Tuhan itu seperti apa. Beta mulai tahu bahwa jaminan keselamatan itu ada dalam Tuhan Yesus, bahwa jaminan kemenangan, jaminan bimbingan Tuhan itu ada untuk kita, dan juga jaminan jawaban doa itu ada bagi kita. Lalu Beta belajar banyak di kelompok bersama itu, bagaimana kawan-kawan atau saudara-saudara KTB kemana dalam cara bertumbuh dalam Tuhan, dan ketong saling sharing kemana caranya bangun atau bangkit lagi dari setiap hal yang ketong jatuh berulang-ulang dalam dosa gitu. Nah setelah itu suatu saat pada saat
sampai beta betul-betul yakin untuk menerima di pelayanan atau sonde. Dan puji Tuhan beta menerima di pelayanan, dan 2 periode ini melayani Tuhan di PMK Kota banyak jatuh bangunnya, banyak susah dan senangnya, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang beta alami, dan juga termasuk dalam mengasah kemampuan yang sebenarnya dari dulu beta tahu beta ini punya kemampuan dan keterampilan apa, tapi di sini betul-betul dilatih, bukan training yang antara pelatih dengan murid secara langsung, tetapi dilatih dengan berbagai keadaan yang ada. Jadi kayak dipaksa, tapi sebenarnya bukan dipaksa dengan keadaan gitu. Jadi Tuhan memang mengizinkan berbagai hal terjadi di pelayanan PMK Kota supaya beta sekarang bisa ngomong di sini, di depan sini untuk menceritakan ini kepada kawan-kawan. Ini juga merupakan hasil dari selama ini beta dilatih oleh Tuhan di PMK ini. Dan kemudian beta merenungkan kembali bahwa ternyata benar yang Bapak bilang, bahwa kotong melayani Tuhan bukan sonde harus jadi seorang pendeta, tapi kotong bisa melayani Tuhan dengan segala cara yang kotong bisa, segala kemampuan yang kotong bisa, dan talenta yang Tuhan kasih untuk kotong. Jadi kawan-kawan semua, satu hal yang beta bisa pelajari lagi dari menjadi seorang pelayan Tuhan di PMK ini, lu sonde perlu harus menjadi suci dulu baru lu mau melayani Tuhan, atau lu bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan pakai kotong dari kotong punya keterpurukan masing-masing, Tuhan angkat kotong dan Tuhan panggil kotong melayani Dia, dan dengan pelayanan yang kotong buat, Tuhan pakai itu pelayanan supaya kotong bisa berubah menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kawan-kawan semua, beta juga mau ingatkan kotong semua bahwa jangan pernah tolak yang namanya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan bisa pakai batu atau kayu untuk melayani Dia. Tapi karena ada ketong makhluk yang Tuhan bilang segambar dan serupa dengan Dia, Tuhan mau ketong melayani Dia dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang ketong punya yang Tuhan sukasi. Ingat bahwa Tuhan sudah berkorban untuk ketong di atas kayu salib. Nah, apa ketong pembalasan selain dari ketong melayani Dia untuk melayani Dia? Meskipun itu sonde sebanding dengan Tuhan punya pengorbanan, tapi setidaknya ada yang bisa ketong kasih. Tapi kawan-kawan semua, terlepas dari pacaran beda agama yang sonde baik, bukan berarti yang seagama juga sudah sangat baik. Selama dia masih hanya Kristen KTP, jangan terlalu percaya bahwa dia adalah pasangan yang sudah sepadan yang ketong. Tapi yang patut ketong ingat adalah ketong harus punya pasangan yang betul-betul seiman, di mana dia sudah menerima Kristus dalam dia hidup dan dia mengasihi Kristus. Karena dengan demikian otomatis dia akan mengasihi ketong juga sama seperti dia mengasihi Kristus. Oke, sekian dari beta kawan-kawan. Semoga beta cerita memberkati kawan-kawan semua. Dan terlepas dari itu, beta juga manusia biasa yang sudah suci. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mendapati beta melakukan kesalahan, jangan lupa untuk tegur, karena beta membagikan kabar baik ini bukan berarti beta orang yang sudah sempurna. Tuhan Yesus berkati kalian semua.